Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Menteri Perubahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwara Sirait resmi menandatangani surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah. Informasi ini pemirsa sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Merah Putih edisi hari ini. Saya Anissa Fauzia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Berita Merah Putih setiap hari Senin hingga Jumat pukul 17.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV dan Berita 1, bersatu menginspirasi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Marwara Sirait menandatangani surat keputusan bersama atau SKB tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah. Penandatanganan yang berlangsung di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat itu bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Melalui kebijakan itu, pemerintah berupaya menekan biaya pembangunan rumah bagi MBR dengan memberikan sejumlah insentif, diantaranya pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah, sekaligus mendorong pengembang membangun hunian dengan harga yang lebih terjangkau. Yang intinya sebenarnya ada dua. Kita tahu bahwa ini mendukung program percepatan pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari awal masa jabatan beliau, kami sudah bekerja dengan cepat dengan Menteri PKP dan saat itu juga dengan Menteri PU. Di antaranya adalah untuk membuat harga rumah khususnya lebih murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR istilahnya. Maka ada beberapa kebijakan yang kita buat bersama. Selain memberikan insentif biaya, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah Indonesia ke dalam 4 zona berdasarkan kondisi ekonomi daerah masing-masing. Kebijakan ini juga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang bekerja di suatu daerah namun membeli rumah di wilayah lain. Dengan demikian, penerima manfaat tidak lagi dibatasi oleh domisili pada KTP elektronik. Berusaha untuk memperluas cakupan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang semula pemahaman berdasarkan keputusan 3 Menteri November 2024 ada 2 zona seperti yang ada di slide. Sementara itu, Menteri PKP Marwara Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program perumahan nasional itu. Terus terang saya merasa didukung. Ya, hari ini acara fokus mendukung kepada Kementerian Perumahan. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah mendukung. Ya. Dan saya juga terima kasih dari hati yang paling dalam. Ya, bahwa koordinasi, komunikasi yang terbuka, yang efektif. Sini juga hadir teman-teman pengembang ya, ada ketua umum asosiasi hadir. Mudah-mudahan cukup lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pemerintah berharap melalui percepatan regulasi dan pemberian berbagai insentif tersebut, target pembangunan jutaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai secara optimal dalam beberapa tahun ke depan. Hidayat Azriel, Berita 1, Jakarta.